Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa kembali di channel Seduting TV. Kini, Dimas Aryo Damarwiro Tomo Kaping 2 kembali menyajikan video terbarunya. Bab 5. Penghayatan atas paham mistik kejawen. Metode penghayatan ilmu kejawen. Ilmu kejawen bertumpu pada konsep lelaku. Artinya semua hal tentang pengetahuan hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disadari benar oleh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran luhur. Paham ini didukung penuh oleh segenap aparat kerajaan Demak Bintoro. Dalam tahun 1522 orang-orang Portugis datang di Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan utama kerajaan Pajajaran. Dengan Raja Pajajaran mereka bersepakat untuk kerja sama menghadapi Islam. Orang Portugis diizinkan untuk mendirikan sebuah benteng di Sunda Kelapa itu. Ketika orang Portugis datang kembali untuk melaksanakan rencana mereka dalam tahun 1527, ternyata Sunda Kelapa sudah menjadi Jayakarta yang mengakui Fatahillah di Banten. Dengan gempuran-gempuran yang seru mereka terpaksa meninggalkan pantai Jawa Barat Effendi, 1987. Tugas ini makin berat sekarang, Kiai. Kita tidak tahu ratu wilayah mana yang masih berkuasa dan bisa membantu kita. Betul. Perintah sudah disampaikan oleh pemimpin. Seorang muslim harus mentaatinya. Alhamdulillah. Biar para ratu wilayah sudah dijatuhkan, mereka masih punya pengaruh. Keselarasan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam menjadi ajaran pokok Syekh Siti Jenar. Hubungan manusia dengan Tuhannya yang bersifat teologis tercermin dalam ungkapan Manunggaling Kaula Gusti dan Curiga Manjing Warangka. Hubungan manusia dengan alam yang bersifat antropoekologis tercermin dalam ungkapan Mengasah Mingising Budi, Memasu Malaning Bumi, dan Memayu Hayuning Bawana, yang bermuara pada pembentukan jalma sulaksana insan kamil, sarira batara, manusia paripurna yang imbang lahir batin, jiwa raga, intelektual spiritual, dan kepala dadanya. Sementara itu Trenggana sendiri berhasil menaklukkan sisa-sisa kerajaan Mataram kuno di pedalaman Jawa Tengah dan juga Singasari Jawa Timur bagian selatan. Pasuruan dan Panarukan dapat bertahan, sedangkan Belambangan menjadi bagian dari kerajaan Bali yang tetap Hindu, Effendi, 1987. Permaisuri beliau ada dua, Putri Kiai Ageng Malaka Putri Sunan Kalijaga, Bratadiningrat, 1990. Putra-putri Pangeran Trenggana, Panembahan Mangkurat, Ratu Mas Pambayun, Panembahan Prawata, Ratu Mas Pamantingan, Ratu Mas Kalinyamat, Ratu Mas Arya ing Surabaya, Ratu Mas Katambang, Ratu Mas Cempaka, menjadi permaisuri Sultan Hadiwijaya, Panembahan Mas Madiun, Ratu Mas Sekar Kedaton. Panembahan Prawata 1, berputra 4 R.A. Juru, Panembahan Prawata 2 R.A. Surajaya, Panembahan Pruwita. Ratu Mas Pamantingan, berputra Kiai Ageng Sungep R.R. Sabinah, kawin dengan Kiai Ageng Mataram, Panembahan Senopati, Bratadiningrat, 1990. Ratu Mas Cempaka, berputra Pangeran Benawa Dipajang, Ratu Mas Hadi, permaisuri Prabu Hadi Hanyakrawati di Mataram. Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma, Panembahan Mas di Madiun, berputra R.A. Semi ing Kalinyamat. R.A. Pangulu,
Pangeran Kanoman, R.A. Pasangi, R.M. Lontang Hirawan in Japan, R.A. Retno Dumila, Permaisuri Panembahan Senopati di Mataram, R.M. Tangsang Hirawan di Madiun, R.M. Mangkurat Wiryawan di Madiun, R.M. Arya Sememi, R.M. Arya Sumantri, R.A. Pamegatan, Panembahan Haurian, R.M. Arya Kanoman, Bratadiningrat, 1990. R.A. Retno Rumila, berputra, Panembahan Jumina. Adipati Martalaya di Madiun, Adipati Pringgalaya, Panembahan Jumina, berputra, Pangeran Arya Balitar. Tumenggung Blitar, Ratu Pakubuwana Pertama, Permaisuri Pakubuwana I di Kartasura, Prabu Amangkurat Jawa di Kartasura. Sultan Syah Alam Akbar I, tahun 1478 sampai tahun 1518, Sultan Syah Alam Akbar II, tahun 1518 sampai tahun 1521, Sultan Syah Alam Akbar III, tahun 1521 sampai tahun 1546. Semua dikuburkan di sebelah barat laut Masjid Demak. Syah Alam Akbar III, sahid ketika terjadi perang di Panarukan. Dengan wafatnya Pangeran Trenggana, timbul perebutan kekuasaan antara anak dengan kakek Trenggana. Kakek Trenggana terbunuh di tepi sungai, maka kemudian ia lebih dikenal dengan nama Pangeran Sedalepen. Tetapi anak Trenggana bernama Pangeran Prawata beserta keluarganya kemudian dibinasakan oleh anak Sekar Sedalepen tadi yang bernama Arya Panangsang Effendi, 1987. Perebutan kekuasaan dalam lingkungan keluarga terus berlangsung tetapi akhirnya yang berkuasa ialah Adipati Pajang, sebelah barat daya kota Solo sekarang, bernama Hadiwijaya, yang pada waktu mudanya lebih terkenal dengan nama Joko Tingkir. Ia adalah seorang menantu Sultan Trenggana. Di dalam pertempuran-pertempuran yang timbul itu Joko Tingkir berhasil membinasakan Arya Penangsang dan Keraton Demak dipindahkan olehnya ke Pajang, 1568. Dengan tindakan ini maka habislah riwayat Kerajaan Demak. Walaupun demikian Pajang pun mendukung agama ini, bahkan kerajaan-kerajaan sesudahnya pun demikian juga. Pada zaman keemasan Kerajaan Demak banyak kitab yang ditulis. Kebanyakan kitab-kitab yang ditulis karena pengaruh agama Islam diantaranya Het Boek van Bonang en Javans Geschrift with the 16 eeuw, Suluk Sukarsa Koja-Kojahan, Suluk Wujil, Suluk Malang Sumirang, Serat Niti Sruti, Serat Niti Praja, Serat Swaka, Serat Menak, Serat Rengganis, Serat Manik Maya, Serat Ambia, dan Serat Kanda. Konflik syariat pada zaman Demak sudah ada, sebagaimana diceritakan dalam Suluk Malang Sumirang. Isinya tentang pertentangan antara ahli syariat dengan ahli makrifat. Kitab Suluk Malang Sumirang ini karya Sunan Panggung. Ketegangan pada Suluk Malang Sumirang berkaitan dengan teks-teks agama yang penuh dengan interpretabel dan debatable. Rewes, 1977-97. Sunan Panggung dihukum oleh Kerajaan Demak dengan dibakar hidup-hidup karena dianggap telah melanggar sarak dan menyebarkan ajaran sesat. Ajaran Sunan Panggung yang termuat dalam Suluk Malang Sumirang banyak menyindir ahli syariat. Dosa kum alit tan den singgahi, ujar kupur kapir kang den ambah, bus liwung pasikepane, tan andulu dimulu, tan angroso tan angrasani, bus tan ono pinaran, panjatining suwung, ing suwunge iku ono, ing anane iku suroso sajati, bus tan ono rinasa, pan dudu rasa karaseng lati,
dudu rasane apa kolawan, dudu rasa kang ginawe, dudu rasaning guyu, dudu rasa kang angrasani, rasa dudu rarasan, kang rasa amengku, sakehing rasa karasa, rasa jati tanpa rasa jiwa jisim, rasa mulya wisesa, kang wis tumeka ing rasa jati. Sembahyanging tan mawas nalika luwir banyu mili jatine tan ana jatinipun mona muni turu atani saosiking sarira ujine lumintu rahina wengi tan pegat uji iku rahina wengi sireki akeh dadi grohala pengumuning sun dolare cilik nora selam dening asembahyang tan selam dening pangangge tan selam dening saung nora selam dening ngastiti tan selam dening topo nora dening lagu tan selam dening aksara nora selam yen anut aksara iki tininggal nora esah selama ika kadipunendi kang inaranan selam punika dening punapa selama kan ing kafir iku nora dening mangan bawi yadian asembahyango yen durung aweruh ing sejatining wong selam midera anglikasan amontang manding jatine kafir kawak suluk malang sumirang. Terjemahan, dosa besar kecil tak diketahui. Bilang dengan topik kufur dan kafir. Sudah kacau pandangannya, tak melihat-lihat, tak merasa dibicarakan, sudah tak jelas arah. Memang sungguh kosong. Dalam kekosongan itu ada, dalam adanya itu rasa sejati. Sudah tak dibicarakan, memang bukan rasa yang dirasakan. Bukan rasa apa-apa, bukan rasa yang dibuat, bukan rasa ketawa, bukan rasa yang merasakan. Rasa bukan pembicaraan, rasa itu meliputi segala rasa yang terasa. Rasa jati tak terasa badan raga, rasa mulia terkuasai, yang sudah sampai rasa jati. Sembahyangnya tak melihat itu, seperti air mengalir sejati, tiada sejatinya. Bicara tidur bangun, segala geraknya, berdoa selalu, siang malam tak henti, memuji itu siang malam, banyak jadi berhala. Pendengaranku saat masih kecil, bukan Islam tanpa tertib, bukan Islam tanpa bertapa, bukan tanpa laku, bukan Islam tanpa aksara, bukan Islam tanpa aksara ini. Ditinggal tidak sah. Islamnya itu seperti apa? Yang disebut Islam itu, karena apa Islamnya? Memang orang kafir itu, bukan karena makan babi, meski sembahyang. Kalau belum tahu, pada kesejatian Islam, keliling ke sana kemari, sebenarnya kafir kawakan. Saat itu Sunan Panggung memang memimpin barisan oposisi yang selalu mengkritik kebijaksanaan Sultan Demak, yang selalu didukung oleh para wali. Kerajaan Demak berdiri kokoh salah satunya karena sokongan cendekiawan yang tergabung dalam Dewan Wali Sanga tersebut. Periode selanjutnya, sejarah Islam masuk ke Jawa juga dapat ditelusuri dari perjalanan Raden Rahmat, kelak terkenal dengan nama Sunan Ampel, dari Cempa ke Jawa. Dapat ditelusuri bahwa alur perjalanan Raden Rahmat serombongan ternyata tidak langsung menuju ke Majapahit. Mereka terlebih dahulu singgah di wilayah yang sekarang masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah. Raden Rahmat sewaktu akan pergi ke Majapahit diceritakan sudah mempunyai anak bernama Raden Seh, tetapi tidak disebutkan dari istri siapa, dan hanya disebutkan hasil dari perkawinan dari sebangnya. Raden Rahmat sebelum pergi ke Jawa berada di negeri Arab tempat ayahandanya. Sewaktu menengok Cempa, ia mendapat berita bahwa Dwarawati, bibinya, telah menjadi istri seorang raja Jawa. Dia bersama Raden Zainal Kabir putra Raja Cempa, berarti sepupu Raden Rahmat, bermaksud pergi ke Jawa. Mereka tiba di Jepara, sedangkan Raden Zainal berhenti di Geraj dan bermaksud menyusul. Di Geraj ia berada di tempat Adipati Taloremi. Adipati ini akhirnya diajak masuk Islam, dan selanjutnya Raden Zainal dinikahkan dengan anaknya dan menetap di Jempura, Anasom, 2000. Raden Rahmat dan anaknya meneruskan perjalanan ke Tajuk Kudus.
Di sini mereka istirahat karena Raden Syekh sakit. Di tajuk ini Raden Rahmat mengambil istri selir anonim, dan sewaktu selirnya hamil ditinggalkan untuk meneruskan perjalanan. Sebelumnya ia berpesan jika anaknya lahir nanti supaya diberi nama Raden Mudung. Setelah lahir pesan itu dilaksanakan, dan konon Sunan Mudung bertugas menyebarkan Islam di wilayah tajuk. Raden Rahmat melanjutkan perjalanan menuju Majapahit. Ia menuju ke Sastrawijaya, bawaan dari Cempa. Atas kehendak Dwarawati, Raden Rahmat diminta untuk tidak pulang ke Arab tetapi tinggal saja di Jawa. Dwarawati nanti yang akan memohonkan tempat tinggal. Setelah sowan ke Majapahit, ia kemudian dinikahkan oleh Brawijaya dengan putri Adipati Tuban yang bernama Wilwatikta dan diberi kedudukan di Ampel, Rahim Sah, 2002. Raden Rahmat yang sewaktu datang telah menikah, bahkan telah mempunyai anak bernama Raden Syekh, dan perjalanan ke Jawa yang ternyata singgah dulu di Jepara. Juga ada nama Grej, Jempura yang diislamkan, dan tajuk. Raden Rahmat mempunyai selir di tajuk Kudus, mempunyai anak bernama Raden Mudung, dan tentang Raden Zainal Kabir yang menikah di Grej dan tinggal di Jempura. Untuk menelusuri kelima masalah ini memang agak rumit, terutama yang berkaitan dengan anak Raden Rahmat yang bernama Raden Syekh dan perkawinan Raden Rahmat